Baik, teman-teman, selamat datang di video analisis fenetik dan filogeni tumbuhan. Perkenalkan kami dari kelas D3, kelompok 2, yang pada tahun ini mengambil praktikum biosistematika di Universitas Airlangga, Departemen Biologi. Perkenalkan, saya Nicholas Edo, yang pada hari ini akan memulai video kali ini. Nah, dalam video kali ini, apa yang akan dibahas? Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai membuat tabel karakteristik, lalu yang kedua adalah penyusunan fenogram, yang ketiga adalah penyusunan kladogram, yang keempat adalah deskripsi statistik, dalam hal ini adalah konsistensi indeks atau yang kita sebut sebagai CI, dan retention index atau yang kita sebut sebagai RI di dalam kladogram yang akan kita buat nanti. Nah, yang kelima adalah kalibrasi pohon filogeni untuk membuat yang akan kita sebut sebagai pohon filogeni di poin ke-6. Oke, mari kita buat yang pertama. Kita akan menjelaskan sedikit tentang kamus, yaitu kata-kata yang akan sering diulang-ulang atau kita sebut di dalam video kali ini. Nah, yang pertama adalah biosistematika. Biosistematika adalah ilmu mempelajari keanekaragaman organisme dan hubungan kekerabatannya. Yang kedua adalah plesiomorfi atau karakter tertua yang masih dipertahankan oleh suatu spesies. Yang ketiga adalah apomorfi, yaitu karakteristik yang merupakan derivat atau turunan yang masih ada dari karakteristik tertuanya. Yang keempat adalah fenogram, yaitu diagram dari metode fenetik. Metode fenetik itu apa sih? Metode fenetik adalah klasifikasi organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik yang dapat teramati. Yang kelima adalah kladogram, yaitu diagram dari metode statistik, yaitu klasifikasi organisme berdasarkan rangkaian sejarah perkembangan atau evolusi dari suatu takson. Jadi hal ini merupakan perbedaan dengan fenetik ya teman-teman. Nah, yang keenam adalah pohon filogeni atau diagram yang menunjukkan kekerabatan evolusioner di antara spesies. Yang ketujuh adalah parsimoni atau prinsip penghematan atau pembuktian. Yang kedelapan adalah homoplasi, yaitu karakter yang dimiliki bersama oleh dua atau beberapa taksa. Yang kesembilan adalah karakteristik, yaitu suatu karakter yang bersifat khas dan tidak dijumpai pada kelompok lainnya. Nah, kata-kata ini teman-teman tolong pegang baik-baik karena di belakang akan sering disebut-sebut. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafi Nurlaili akan menjelaskan tentang menentukan tabel karakteristik yang akan diamati di setiap spesimen, di mana terdapat 11 spesimen antara lain spesimen 1 atau takson 1 diwakili oleh Volvox, takson B diwakili oleh Hepaticophyta, takson C diwakili oleh Bryophyta, takson D diwakili oleh Adiantum sp, takson E diwakili oleh Pinus sp, dan takson F diwakili Genetum genemon, takson G diwakili oleh Amaranthus sp, takson H diwakili oleh Caesalpinia pulcherrima, takson I diwakili oleh Ceiba petanda, dan takson J diwakili oleh Channa sp, dan takson K diwakili oleh Siamese. Dengan menggunakan 24 karakter, terdapat karakter yang plesiomorfi diberikan nilai 0, dan apabila semakin tinggi nilainya akan diberikan nama apomorfi atau taksonnya semakin modern. Terdapat 24 karakter pembeda pada tabel ini. Yang pertama, sel penyusun tubuh. Yang kedua, diferensi jaringan. Yang ketiga, penyusun tubuh. Yang keempat, jaringan pengangkut. Yang kelima, alat perekat. Yang keenam, bentuk alat perekat. Yang ketujuh, stadium yang dominan. Yang kedelapan, tubuh tumbuhan. Yang kesembilan, alat penyebaran. Yang kesepuluh, organ pengambilan nutrisi. Yang ke-11, gametofit. Dan 12, organ reproduksi. 13, daun yang sesungguhnya. 14, jenis daun. 15, venasi daun. 16, kotiledon. 17, modifikasi anteridia. 18, modifikasi epidermis batang. 18, fertilisasi. 20, zigot. 21, modifikasi epidermis biji. 22, endosperm. 23,
tipe daun, dan 24 modifikasi daun. Sebagai contohnya, terdapat pada karakter nomor 24 yaitu modifikasi daun, pada takson A atau Volvox tidak memiliki UPI daun sehingga diberi nilai 0, dan pada takson K memiliki UPI daun diberi nilai 1. Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa takson A lebih plesiomorfi dibandingkan dengan takson K. Saya Bella Zezari di sini akan menjelaskan mengenai tabel jumlah perbedaan karakter dan penyusunan fenogram. Tabel jumlah perbedaan karakter dapat ditentukan berdasarkan perbedaan antara takson yang dapat dilihat dari tabel karakteristik. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu takson BC. Di sini dapat kita lihat bahwa perbedaan antara takson B dan C hanya terletak pada bentuk alat pelekatnya, sehingga terhitung perbedaannya adalah 1. Kemudian contoh kedua adalah pada takson FG. Di sini dapat kita lihat yang berbeda adalah pada organ reproduksinya, pada kotiledon, dan pada endospermnya. Sehingga perbedaannya terhitung 3. Dan begitu seterusnya sampai tabel jumlah perbedaan karakter terpenuhi. Selanjutnya, tabel jumlah perbedaan karakter dapat digunakan untuk membuat fenogram. Langkah pertama, yaitu memilih takson dengan nilai terkecil. Pada tabel ini terlihat bahwa takson yang memiliki nilai terkecil adalah takson BC, takson GH, dan takson JK, yang masing-masing memiliki nilai 1. Perhitungannya adalah jarak antara takson BC, yaitu 1, dibagi 2, sama dengan 0,5. Dan yang kedua adalah takson GH yang memiliki nilai 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Dan yang ketiga adalah takson JK yang memiliki jarak 1 kemudian dibagi 2 sama dengan 0,5. Di sini dibagi 2 karena untuk menentukan jarak antara takson dengan pangkal percabangannya. Langkah kedua, yaitu memilih takson dengan nilai yang terkecil dan memiliki hubungan dengan kelompok takson BC atau GH atau JK. Di sini terlihat bahwa yang memiliki nilai terkecil selanjutnya dan memiliki hubungan takson yang disebutkan adalah takson HI yang memiliki nilai 2. Perhitungannya adalah jarak antara takson IG yaitu 3 ditambah jarak antara takson IH yaitu 2, kemudian dibagi 2 karena terdapat 2 takson dan hasilnya dibagi 2, sehingga jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 1,25. Langkah ketiga, yaitu memilih takson dengan nilai terkecil yang memiliki hubungan dengan kelompok takson BC atau GHI atau JK. Di sini terlihat ada 2 takson yang memiliki nilai terkecil dan memiliki hubungan dengan takson yang disebutkan. Yang pertama adalah takson FG. Di sini cara menghitungnya adalah jarak antara takson FG yaitu 3, ditambah jarak antara takson FH yaitu 4, jarak takson FI yaitu 6, kemudian dibagi 3 karena terdapat 3 takson, dan hasilnya dibagi 2. Sehingga jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 2,16. Dan yang kedua adalah takson EF. Cara menghitungnya di sini adalah jarak antara takson EF yaitu 2 ditambah jarak antara takson E dan G yaitu 5, ditambah jarak antara takson E dan H yaitu 6, ditambah jarak takson E dan I yaitu 8, kemudian dibagi 4 karena terdapat 4 takson, dan hasilnya dibagi 2. Sehingga jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 2,625. Selanjutnya untuk langkah keempat sama seperti 3 langkah sebelumnya dan didapatkan fenogram seperti yang tertera. Langkah 5, yaitu memilih takson dengan nilai terkecil yang memiliki hubungan dengan kelompok takson BC atau EFGHIJK.
Di sini yang memiliki nilai terkecil selanjutnya dan memiliki hubungan dengan takson yang disebutkan adalah takson AB dengan nilai 8. Perhitungannya adalah jarak takson AB yaitu 8 ditambah jarak takson AC yaitu 8, kemudian dibagi 2 karena terdapat 2 takson dan hasilnya dibagi 2 lagi. Sehingga jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 4. Dan langkah yang ke-6, memilih takson dengan nilai yang terkecil dan memiliki hubungan dengan kelompok takson A, B, C atau E, F, G, H, I, J, K. Di sini terlihat bahwa yang memiliki hubungan dengan takson yang disebutkan dan nilainya yang paling kecil selanjutnya adalah takson DK dengan nilai 9. Perhitungannya adalah jarak antara takson DE yaitu 7 ditambah jarak antara takson DF yaitu 9 ditambah jarak takson DG yaitu 10 dan seterusnya, kemudian dibagi 7 karena terdapat 7 takson sehingga hasilnya dibagi 2 dan kemudian didapatkan jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 4,6. Dan yang terakhir adalah langkah 7, yaitu memilih takson dengan nilai terkecil yang menghubungkan kelompok takson A, B, C dengan kelompok takson D, E, F, G, H, I, J, K. Di sini yang memiliki nilai terkecil selanjutnya dan bisa menghubungkan antara kedua takson adalah takson AD dengan nilai 17. Perhitungannya adalah jarak antara takson AD yaitu 17 ditambah jarak antara takson AE yaitu 18 ditambah jarak antara takson AF yaitu 19 dan seterusnya, kemudian dibagi dengan 24 karena terdapat 24 takson. Kemudian hasilnya dibagi 2 sehingga didapatkan jarak takson dengan pangkal percabangannya adalah 9,14. Oke, selanjutnya perkenalkan dulu, saya Versa Rahmania Hajar. Saya akan menjelaskan ke teman-teman semua tentang pembuatan kladogram berdasarkan metode Wagner. Pertama-tama, kladogram sendiri dibuat berdasarkan adanya karakter apomorfi, karakter plesiomorfi, dan karakter homoplasi pada data yang ada di tabel karakteristik yang sudah dijelaskan di depan tadi. Dan perlu ditekankan pula bahwa kladogram dibuat berdasarkan dari tabel karakteristik yang diperoleh data-datanya dari jurnal atau publikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun nantinya kladogram sendiri masih dikatakan sebagai hipotesis. Untuk pembuatan kladogram sendiri dapat dimulai dengan mentabulasi tabel karakter yang sudah dijelaskan di video di depan tadi menjadi sebuah tabel polarisasi peringkat apomorfi. Dari tabel ini dapat diketahui jumlah nilai peringkat apomorfi dari tiap takson. Kita ambil contoh dari takson A memiliki nilai peringkat apomorfi sebesar 5, takson B memiliki nilai peringkat apomorfi sebesar 14, begitu juga seterusnya. Untuk angka-angka yang berada di tengah ini merupakan penjelasan dari karakter-karakter yang dimiliki oleh takson-takson tersebut. Kita ambil contoh pada karakter 1, di mana takson A ditulis angka 1 dikarenakan karakter 1 merupakan sel penyusun tubuh, dan takson A, sel penyusun tubuhnya berupa koloni sel yang diwakilkan dengan angka 1. Penulisan seperti ini berlaku untuk karakter-karakter selanjutnya beserta takson-takson selanjutnya. Kita masuk ke dalam tahap untuk pembuatan kladogram itu sendiri. Untuk tahap pertama dengan menggabungkan dua takson dengan peringkat apomorfi paling kecil atau paling sedikit. Dari tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa takson A merupakan takson yang memiliki nilai dengan peringkat apomorfi terkecil, dan selanjutnya diperoleh takson B dengan nilai peringkat apomorfi yang terkecil selanjutnya sejumlah 14. Untuk menggabungkan kedua takson ini menjadi sebuah kladogram atau minimal menjadi dasar dari kladogram itu sendiri, dapat dimulai dengan garis yang menyatakan takson A sebagai dasar dari kladogram. Baru selanjutnya merupakan garis dari takson B yang menyatakan bahwa takson A muncul terlebih dahulu, baru selanjutnya berevolusi menjadi takson B. Pada bagian bawah terdapat angka-angka yang menyatakan pemisahan karakter yang membedakan
takson A dan B dengan takson lain yang tidak terdapat pada kladogram ini. Untuk tahap selanjutnya, kita akan berfokus pada memasukkan atau menggabungkan takson C ke dalam kladogram. Untuk menggabungkan takson C, kita tidak bisa langsung menghubungkan dengan garis-garis yang lain, perlu dihitung dan dihitungnya berdasarkan selisih antar takson. Pada kladogram tahap ini, yang dihitung adalah selisih antara takson C dengan takson A, serta selisih antara takson C dengan takson B. Penghitungan selisih dimulai dengan menuliskan keseluruhan karakter. Jadi misalnya pada takson C, dimulai dengan angka 2, dikarenakan pada karakter pertama, takson C memiliki sel penyusun tubuhnya multiseluler yang dinyatakan dengan angka 2. Maka ditulis selanjutnya demikian untuk karakter-karakter selanjutnya. Dan untuk memastikan bahwa kita sudah menulis ke semua karakternya, maka nomor-nomor ini berjumlah 24 digit sesuai dengan banyaknya karakter yang ada di dalam data. Begitu pula untuk takson A. Selisih diperoleh dari pengurangan antara takson C dengan takson A. Seperti pada karakter pertama, 2 dan 1 memiliki selisih 1, maka ditulis selisihnya 1. Begitu juga untuk perhitungan karakter selanjutnya. Untuk bagian mana yang akan menempel pada kladogram, bagian takson C akan menempel pada B atau A dilihat dari selisih yang terkecil. Dari perhitungan ini diperoleh selisih terkecil dimiliki oleh selisih antara takson B dengan takson B dengan takson C, di mana selisihnya hanya berjumlah 1, sehingga takson C dapat menempel pada takson B, yang menyatakan bahwa setelah takson B muncul berevolusi menjadi takson C. Jangan lupa dituliskan juga untuk penulisan karakter pemisahnya yang memisahkan antara takson B dan C dengan takson A. Atau singkatnya dapat dikatakan bahwa yang tidak dimiliki oleh takson A. Selanjutnya untuk tahap kedua adalah menggabungkan takson D ke dalam kladogram. Memiliki prinsip perhitungan yang sama dengan tahap sebelumnya, kita harus mencari selisih terlebih dahulu antara takson D dengan takson B, serta selisih antara takson D dengan takson C. Untuk mengetahui takson D ini nanti akan menempel pada garis dari B atau garis dari C. Setelah dihitungkan berdasarkan selisihnya, diperoleh selisih terkecil terdapat pada antara takson D dengan takson C. Jadi, garis dari takson D akan menempel pada garis dari takson C yang menyatakan ketika takson C muncul, terlebih dahulu, selanjutnya baru takson D muncul. Juga jangan lupa dituliskan pula karakter pemisah antara karakter yang dimiliki oleh takson D dan C dan tidak dimiliki oleh takson lain seperti B dan A. Tahap selanjutnya merupakan tahap keempat untuk menggabungkan takson E ke dalam kladogram, memiliki prinsip perhitungan yang masih sama dengan prinsip-prinsip sebelumnya, dicari selisih terkecil antar taksonnya, dan di sini diperoleh selisih antara takson E dengan D, sehingga untuk takson E garisnya akan menempel dengan garis takson D dan ditulis pula untuk karakter-karakter pembedanya. Untuk tahap kelima sendiri memiliki perhitungan yang masih sama, prinsip yang masih sama, dengan mencari selisih terkecil antar taksonnya dan diperoleh selisihnya terkecil antara takson F dengan takson E dengan berjumlah 2, sehingga garis dari takson F menempel pada takson E. Ditulis pula untuk karakter pemisahnya antara takson F dan E dengan takson-takson yang lain. Tahap ke-6 juga masih demikian, menggabungkan takson G ke dalam kladogram dengan menghitung selisih antar taksonnya dan diperoleh selisih terkecil berupa takson G dengan takson F dengan selisihnya berjumlah 3, yang dimana menjelaskan bahwa nanti garis takson G akan menempel pada garis takson F. Dan jangan lupa juga ditulis untuk karakter pemisahnya yang membedakan antara takson F dan G dengan takson-takson yang di bawahnya atau takson-takson yang lain. Untuk tahap ke-7 adalah menggabungkan takson H dengan kladogram. Takson H dihitung dengan prinsip yang masih sama dengan prinsip sebelumnya, mencari selisih antar takson, di mana yang dicari ada selisih antara H dan F, takson H dan G. Diperoleh selisih terkecil terdapat pada antara takson H dan takson G. Oleh sebab itu, garis dari takson H akan menempel pada garis dari takson G yang menyatakan setelah takson G muncul, berevolusi menjadi takson H.
Jangan lupa juga ditulis untuk karakternya yang membedakan antara takson H dan G dengan takson-takson yang lain atau takson-takson yang berada di bawahnya. Tahap ke-8 adalah menggabungkan takson K ke dalam kladogram. Untuk menggabungkan takson K, kenapa digabungkan takson K dulu? Karena pada sebelumnya dapat dilihat bahwa nilai akhir dari takson K adalah 39, sedangkan IJ adalah 40. Maka takson K harus digabungkan terlebih dahulu sebelum I dan J. Prinsip penggabungannya masih sama, mencari selisih antar takson, antara takson K dengan takson J, takson K dengan takson H. Yang diperoleh ternyata selisih terkecil terdapat pada takson K dengan takson J. Sehingga penulisan penggambaran untuk kladogram garis takson K digambar menempel pada garis takson J. Dan ditulis pula karakter yang membedakan. Untuk tahap ke-9 sendiri mempunyai sedikit perhitungan yang berbeda dikarenakan takson I dan J memiliki nilai peringkat apomorfi yang sama, yaitu 40. Maka dilakukan perhitungan bersama-sama agar takson I dan J tidak saling tumpang tindih. Dapat dimulai dengan perhitungan I ke K, perhitungan takson I ke G, perhitungan takson J ke takson K, takson J ke takson G. Dari perhitungan tersebut ternyata diperoleh bahwa selisih takson I ke takson G sejumlah 3 dan selisih dari takson J ke takson K berjumlah 1. Maka dapat digambarkan pada kladogram bahwa takson J akan menempel pada takson K dan takson I akan menempel pada takson J. Ditulis pula karakter yang membedakan antara takson J dengan keseluruhan yang lain, serta takson I dengan keseluruhan yang lain. Banyaknya karakter yang terdapat pada kladogram ini dapat dinyatakan sebagai panjang kladogram itu sendiri. Setelah pembentukan kladogramnya selesai, kladogram ini masih dapat disederhanakan atau bisa dibilang diputar-putar pada bagian nodusnya untuk mengurutkan kembali mulai dari karakter yang paling presio atau takson yang paling presio menuju takson yang paling apomorfi. Dan inilah hasil kladogram parsimoni yang diperoleh dari data kita hari ini. Oke, baik. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas karena kladogram terjadi, maka kita akan membahas sekarang adalah deskripsi statistiknya yang tadi sudah disebut di awal adalah konsistensi indeks dan retention indeks. Oke, untuk yang pertama, konsistensi indeks adalah satuan atau ukuran berdasarkan statistika yang mengukur tentang kekonsistenan kita di dalam mengukur sebuah data. Nah, dari awal sampai akhir, itu apakah kita tetap konsisten di dalam ketelitian dari setiap data yang kita hasilkan. Itu yang diukur pada konsistensi indeks. Begitu juga dengan kladogram kita, apakah semakin akhir data kita masih valid seperti di awal atau masih teliti atau tidak. Nah, rumus konsistensi indeks yang pertama adalah CI sama dengan M per S, teman-teman. M itu apa? M adalah jumlah total minimum yang banyaknya perubahan dari diharapkan dari setiap data. Dibagi dengan S, yaitu banyaknya perubahan yang terdapat pada struktur kladogram. Nah, mari kita lihat M dan S ini kita dapatkan dari tabel transformasi, teman-teman. Nih, untuk bagian M, kita dapatkan daripada yang jumlah di sebelah kanan ini, kolom paling kanan. Lalu untuk S kita dapatkan dari kladogramnya sendiri. Ini ada karakter 11, 71, 81 itu kita anggap sebagai 3 karakter. Nah, maka kita cari dari seluruh kladogram ini, berapakah jumlah karakter ini ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah M-nya adalah sebesar 44 dan S-nya sebesar 45, teman-teman. Maka kita mendapatkan hasilnya CI sama dengan 0,97. Nah, untuk CI ini, angkanya semakin mendekat 1, berarti kita bisa anggap bahwa data kita adalah data yang konsisten. Semakin akhir, semakin teliti. Maka kita bisa bilang kladogram yang kita sudah buat itu sudah baik. Nah, selanjutnya untuk RI, teman-teman, atau retention index, adalah satuan ukuran yang mengukur proporsi kesamaan di dalam kladogram. Nah, jadi rumusnya adalah RI sama dengan N-S dibagi N-M. Nah, N-nya itu tetap sama, yaitu jumlah maksimum perubahan di dalam kladogram. S itu adalah banyak perubahan di dalam kladogram, dalam strukturnya banyak perubahan. Dan M adalah jumlah total minimum banyak perubahan yang diharapkan dari data. Nah, semakin
seperti pada CI, retention index ini juga semakin mendekati ke 1 berarti kita bisa dapat simpulkan bahwa kladogram kita mampu membedakan antar spesies dengan baik. Nah, seperti yang tadi sudah dilihat juga bahwa nilai M itu kita dapatkan dari kolom paling kanan di bagian M ini, lalu nilai N itu kita dapatkan dari kolom di bawahnya yang bagian N di paling kanan juga, dan nilai S kita dapatkan daripada kladogram itu sendiri. Maka kita bisa dapatkan RI sama dengan 48 kurang 45 dibagi dengan 48 kurang 44, maka kita menghasilkan RI sebesar 0,75. Berarti semakin mendekati ke 1, berarti kita bisa simpulkan bahwa kladogram yang kita buat sudah dapat membedakan antara spesiesnya, dan berarti kladogram yang kita buat sudah baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Hilda Izzatul Hikmah, yang akan menjelaskan mengenai kalibrasi pohon filogeni dan penyusunan pohon filogeni. Tahap selanjutnya adalah kalibrasi pohon filogeni dilakukan untuk dapat memberikan informasi kapan terjadinya proses evolusi yang menyebabkan pemisahan atau kladogenesis dalam pohon filogenetik. Kalibrasi ini digunakan untuk dapat menggambarkan suatu pohon filogeni. Terdapat 3 metode dalam melakukan kalibrasi, yaitu berdasarkan bukti geologi, bukti paleontologi, dan bukti literatur. Namun, metode yang kami gunakan di sini adalah hanya berdasarkan bukti geologi. Bukti geologi digunakan untuk menduga kapan suatu garis evolusi atau suatu takson muncul di bumi. Dapat terlihat pada tabel kalibrasi pohon filogeni tumbuhan bahwa takson yang paling plesiomorfi adalah takson Volvox yang disimbolkan dengan huruf A, muncul pada 1.400 juta tahun yang lalu. Dan dari keseluruhan takson yang digunakan, takson J yaitu Cana sp merupakan takson yang paling apomorfi, muncul pada 220 tahun yang lalu. Setelah didapatkan bukti geologi dari seluruh takson yang digunakan, selanjutnya memasuki tahap pembuatan pohon filogeni. Pohon filogeni dibuat dengan mengurutkan takson dari yang paling tua, yaitu takson A. Volvox digambarkan pada pohon filogeni urutan paling bawah dengan mengarik garis dari tahun kemunculan takson ke arah kanan hingga membentuk lengkungan ke atas. Selanjutnya digunakan takson yang memiliki tahun kemunculan tertua kedua, yaitu takson B, dimulai dengan menarik garis dari garis takson A yang telah didapatkan, yaitu dari sini akan kita tarik melengkung ke atas dan kemudian dihubungkan dengan garis putus-putus ke arah letak tahun kemunculan takson. Begitu seterusnya berlaku untuk takson C, takson D, takson E, hingga takson J, yaitu takson yang paling apomorfi, muncul sekitar 220 tahun yang lalu, berada pada garis paling atas. Sehingga didapatkan hasil penggambaran pohon filogeni tumbuhan seperti pada tampilan yang dihasilkan. Oke, terima kasih karena telah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe karena masih di minggu depan kami akan mengupload tentang analisis filogeni hewan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kami dari kelompok 2 D3 undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.